datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Oke, sahabat PKK, hari ini tema yang akan kita angkat adalah terkait dengan cagar budaya, baik dari sisi pelestarian maupun pemanfaatan cagar budaya yang ada di Kota Metro. Namun sebelum kita mulai bincang-bincang kali ini, kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Khusus di bidang kebudayaan, saat ini Kota Metro menjadi yang pertama di Provinsi Lampung yang telah memiliki tim ahli cagar budaya dan telah menetapkan status cagar budaya, yaitu Rumah Dokter dan Klinik Santa Maria. Tentunya tim ini menjadi bagian penting dari pemerintah untuk melindungi dan menjaga identitas Kota Metro sebagai sejarah yang tentu merupakan hal yang harus dilestarikan. Rumah Informasi Sejarah yang ada di kawasan Jalan Brigjen Sutioso, Kota Metro Lampung ini menyajikan berbagai informasi tentang bagaimana Kota Metro berdiri dan sejarah masa kolonialisme. Berbagai informasi sejarah ditampilkan pada dinding setiap ruangan Rumah Cagar Budaya Dr. Womi yang merupakan peninggalan kolonial Hindia Belanda. Sejumlah informasi sejarah terkumpul di rumah ini dengan tampilan desain yang menarik, sehingga lebih mudah dipahami bagi pengunjung yang datang untuk mengetahui nilai sejarah dan lebih mengenal Kota Metro. Jadi ada teman-teman desainer interior, ada teman-teman sejarawan, ada dinas, ada bagian hukum, semua kerja bareng mendesain dan memikirkan bagaimana rumah ini nantinya bisa menjadi tempat belajar bagi generasi muda di Metro. Keberadaan Rumah Informasi Sejarah ini tentunya didukung oleh pemerintah setempat yang menilai banyak informasi sejarah di masa kolonialisme hingga terbentuknya Kota Metro yang dapat dipahami oleh masyarakat khususnya remaja sebagai generasi penerus. Rumah Informasi Sejarah ini juga dinilai selaras dengan visi Kota Metro sebagai wilayah berpendidikan, sehat, dan berbudaya. Kedepan, Rumah Informasi Sejarah ini masih akan dikembangkan dengan menambah sejumlah fasilitas pendukung yang semakin bisa menarik warga, khususnya kaum muda untuk berkunjung sehingga mampu meningkatkan daya baca masyarakat dalam mengenal sejarah. Rian F. Winarta, Kompas TV, Lampung. Dari berbagai kalangan dengan caranya masing-masing, mereka bersatu hati mengumpulkan entah tenaga atau material atau apapun yang mereka punya untuk bersatu hati, bahu-membahu, gotong royong, maka terjadilah seperti ini. Saat ini kita bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun jumpa kembali dengan saya Ika Yuniarti di acara podcast PKK Talk Kota Metro. Dan kali ini kita akan berbincang tentang sebuah topik yang sangat menarik ya, karena terkait dengan sejarah dan masa lalu, yaitu tentang cagar budaya. Dan memang menariknya kalau bicara tentang pelestarian cagar budaya di Kota Metro, ini Kota Metro sendiri menjadi salah satu daerah yang pertama kali di Provinsi Lampung ya, yang telah memiliki tim ahli cagar budaya atau dikenal dengan istilah TACB. Dan TACB ini sendiri memang mempunyai peran aktif dan sangat penting menjadi bagian dari pemerintah dalam upaya pelestarian budaya di Kota Metro sendiri. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita di studio, yaitu Mas Oki, lengkapnya Mas Oki Hajiansyah Wahab ya Mas Oki. Mas Oki ini sendiri
menjadi tim cagar budaya, tim ahli cagar budaya, tidak hanya di Kota Metro ya, tapi juga di Provinsi Lampung. Selamat datang Mas Oki, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Mbak. Alhamdulillah, meskipun pandemi ya, tetap semangat ya. Kemudian Mas Oki ini sendiri pendidikan terakhirnya doktor ya, doktor ilmu hukum ya, di Universitas Diponegoro. Kemudian sebelumnya juga menempuh master ilmu hukum di Unila dan juga S1-nya jurusan ilmu pemerintahan FISIP Universitas Lampung. Oke Mas Oki, ini kalau bicara tentang pelestarian budaya, terutama di Kota Metro, ini kan peran TACB ya, memang sudah sangat penting. Dan kemudian di 2021 sendiri kemarin sudah ada 4 cagar budaya ditetapkan, yaitu pertama cagar budaya rumah dokter ya atau dokter Soning, kemudian klinik Santa Maria, kemudian yang ketiga ada health center, dan terakhir ada menara Masjid Taqwa. Ini Mas Oki bisa dijelaskan terlebih dahulu ya mengenai TACB sendiri, dan kemudian gambaran lah cagar budaya di Kota Metro itu sendiri seperti apa? Ya, makasih Mbak Ika, bahwa TACB sendiri itu dibentuk berdasarkan amanat undang-undang tentang cagar budaya ya. Jadi isu pelestarian cagar budaya di Lampung sendiri khususnya baru mulai muncul di akhir tahun 2020. Jadi hampir bersamaan antara TACB provinsi dan TACB Metro itu hampir bersamaan dibentuknya. Seperti disampaikan tadi, kita adalah satu-satunya kabupaten kota yang sampai saat ini memiliki TACB sendiri di luar provinsi ya. Nah, isu pelestarian cagar budaya ini sebenarnya isunya sudah cukup lama, terutama kembali muncul saat pandemi. Jadi kita diajak berefleksi tentang bagaimana mengembangkan sebuah pemanfaatan cagar budaya yang tidak hanya bicara soal sejarah saja, tapi di dalamnya juga soal pariwisata, soal ekonomi, dan macam-macam hal lainnya. Jadi kehadiran cagar budaya di Kota Metro itu saya kira itu sebuah kekayaan yang layak untuk dipromosikan dan dikembangkan, sehingga kehadirannya seperti amanat undang-undang itu bisa membawa manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi memang kalau bicara tentang cagar budaya itu tidak hanya dari sisi pelestarian ya, tapi mungkin lebih ke sisi juga pemanfaatannya. Jadi memang selama pandemi pun kita lihat ya di Kota Metro sendiri mulai bergeliat kan kemarin, terutama di beberapa lokasi itu, terutama RIS ya, Rumah Informasi Sejarah nih. Nanti mungkin Mas Oki bisa cerita lebih banyak. Itu tidak hanya berfungsi sebagai ruang atau rumah informasi yang dimana kita bisa belajar tuh sejarah Kota Metro mulai dari terbentuknya dulu sampai dengan perjalanannya sekarang, tapi juga mungkin ada fungsi-fungsi lain ya Mas Oki. Nah untuk Rumah Informasi Sejarah sendiri gimana Mas Oki selama ini sebagai orang yang terlibat langsung ya menangani Rumah Informasi Sejarah? Iya, sebenarnya mimpi Metro untuk memiliki satu museum itu sudah lama. Kita dengar ya bahwa kita harus punya satu saat museum, tapi memang perhatian isu-isu terkait museum ini tidak terlalu menjadi perhatian saat itu ya. Mungkin karena ada prioritas dan segala macam. Belakangan kemudian pas saat PPKM kami tuh ngobrol bareng-bareng gimana caranya membuat ini gak usah museum dulu tapi semacam rumah informasi. Nah, sejak awal kita membayangkan bahwa rumah informasi itu karena lokasinya strategis, dia tidak sekedar menjadi tempat bersejarah yang dikunjungi sekali-sekali dan seterusnya, tapi dia menjadi ruang publik yang bertemunya semua kelompok. Jadi wajar jika sekarang kemudian dalam praktiknya ada kelompok fotografi, ada kelompok seni, ada kelompok macam-macam membuat berbagai aktivitas di sana. Jadi itu adalah satu paradigma baru namanya neomuseologi, jadi museum partisipatoris. Jadi dia tidak hanya mengandalkan pada koleksi yang ditampilkan, tapi tempat itu menjadi tempat bertemunya berbagai kalangan. Itu yang disebut dengan public space atau ruang publik. Jadi sejak awal mimpinya adalah ini bisa dipakai oleh semua kelompok. Jadi mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas dan segala macam.
Jadi RIS itu mimpinya semacam itu dari sejak dibangun Dan dan da- dikerjakan secara bersama-sama juga. Ya, dan dalam perkembangannya memang sudah banyak ya beberapa event-event yang memang mungkin tidak hanya sekedar untuk public space ya, tapi juga mungkin ada nilai-nilai edukasi ya. Mungkin di situ ada semacam kelas-kelas Workshop. khusus, workshop ya. Jadi tempat belajar juga memang ya. Artinya memang pengembangannya ke depan memang harus berpikir ke arah bagaimana pemanfaatan dan juga mungkin ke arah nanti sebagai objek atau destinasi wisata sejarah juga ya. Iya. Selain itu ya. Saya kira sekarang sudah mulai banyak yang pengunjungnya bukan hanya orang Metro, tapi di Lampung Timur, di Lampung Tengah, dari Bengkulu dan seterusnya ya. Saya kira itu satu hal yang menyadarkan kita bahwa kekayaan ini perlu untuk dioptimalkan sehingga kemudian melahirkan manfaat yang lebih luas. Jadi seiring dengan bangkitnya cagar-cagar budaya ini juga lahir ekonomi kreatif lainnya Kreatif. seperti penerbitan, kemudian paket-paket walking tour dan segala macam yang saya kira itu menunjukkan bahwa ini dapat menjadi wisata alternatif. Jadi pariwisata itu tidak identik dengan infrastruktur yang besar, tapi juga bagaimana cara kita mengemas itu semua sehingga kemudian menjadi daya tarik. Jadi kalau kita pergi ke sebuah kota, gimana caranya dalam waktu 40 menit sampai 1 jam kita bisa cepat mengenal kota itu. Jadi kita harus menyediakan sarananya agar orang dengan waktu yang tidak begitu lama di Metro bisa sedikit banyak tahu tentang kota itu. Nanti bisa optimal ya menjelajah lah mungkin seputaran Metro. Dan sebenarnya kalau dilihat ya bagaimana sih strategi ya dari perlindungan dan juga pemanfaatan cagar budaya di Kota Metro sendiri kalau Mas Oki lihat Ya, strategi kita menyadari bahwa politik anggaran terkait pelestarian cagar budaya itu belum terlalu kuat di Metro ya. Tapi kita sejak awal mengembangkan konsep gotong royong. Jadi semua orang bisa berpartisipasi, itu amanat undang-undangnya, siapa saja boleh berpartisipasi, sehingga RIS itu dibangun berbasis partisipasi publik, sehingga kemudian rasa memiliki orang-orang muncul. Nah, hal ini kita lihat dari saat mengerjakan RIS di bulan Juni 2021, 70% donasi itu berasal dari luar Metro. Hal ini berbanding terbalik ketika kita mengerjakan Santa Maria, 70% donasinya itu dari Metro. Sehingga kita bisa melihat perbedaan yang signifikan ketika praktik-praktik ini sudah berbentuk nyata. Jadi mungkin pada saat RIS dibentuk belum banyak orang untuk apa itu dibuat, bagaimana membuatnya dan seterusnya. Tapi ketika produknya sudah ada, strategi partisipasi ini jauh lebih mudah mengena orang-orang Metro. Jadi memang ada perbedaan ya ketika tadi Mas Oki bilang RIS itu mungkin dulu bisa dikatakan pioner ya. Jadi dari sisi tadi kalau bisa nyebut persentase donaturnya malah justru lebih banyak dari luar Metro 70% ya. Tapi kemudian kemarin pada saat Santa Maria yang baru di launching di hari Sabtu kalau nggak salah 12 Februari itu 70%-nya dari Intermetro sendiri. Jadi memang itu salah satu bentuk strategi ya, mungkin karena sudah terlihat manfaat, kemudian juga dari sisi keterlibatan dan rasa memiliki warga Metro itu memang sudah mulai bisa untuk diajak langsung ya berpartisipasi. Kalau untuk tantangannya sendiri sejauh ini seperti apa nih kalau untuk tantangan yang nggak cuma bicara pelestarian ya, tapi juga pemanfaatnya seperti apa itu, Mas Oki? Iya, tantangan terbesar tentu adalah mengembangkan apa yang disebut collaborative governance. Jadi bagaimana membuat sebuah kerangka kerjasama lintas OPD dalam mengembangkan ini sebagai satu destinasi wisata. Kita harus melihat bahwa problemnya di banyak tempat, tidak hanya di Metro, isu-isu sektoral OPD itu masih cukup kuat, sehingga dia belum bisa melihat satu kesatuan utuh bagaimana punya satu kerja bareng yang di dalamnya adalah buah dari satu perencanaan yang matang. Sebenarnya di RIS itu juga sudah menunjukkan kolaborasi ya,
Jadi misalnya pojok baca itu dibantu Dinas Pusarda, lampunya dibantu Dinas Perkim, tamannya dibantu Dinas Pendidikan, tempat sampahnya dibantu LH. Tapi itu bukan hasil dari satu perencanaan yang baik. Dia hanya lahir dari satu spirit dan spontanitas bahwa ini layak untuk dikembangkan sebagai destinasi andalan di Kota Metro. Kita sih pengennya ke depan ada satu perencanaan di mana nanti trotoarnya diperbaiki, infrastruktur pejalan kakinya juga tersedia, sehingga wisata ini bisa berkembang dan menjadi daya tarik orang datang ke Metro. Jadi menarik ya tadi ya, sempat disebutkan yaitu collaborative government ya. Memang salah satu tantangan itu bagaimana OPD-OPD terkait itu memang benar-benar terlibat ya. Mungkin terlibatnya lebih bersifat komprehensif ya, holistik dan juga terintegratif. Jadi memang dari awal perlu duduk bareng ya, duduk bersama, kemudian membahas dari mulai awal proses perencanaan sampai nanti mungkin tidak bicara hanya di tahun ini ya, tapi mungkin jangka panjang, entah 5 tahun ke depan ya. Jadi mungkin itu salah satu kunci dari peran pemerintah ya untuk lebih meningkatkan fungsi-fungsi dari cagar budaya ini. Jadi kalau dari sisi government seperti itu ya. Kemudian kalau dari sisi respon publiknya sendiri, tadi selain dari kemudian dilihat dari persentase atau besarnya donasi, itu respon publik sendiri terutama mungkin dari kalangan milenial ya. Karena kan kalau Metro sendiri, kalau kita lihat hasil sensus BPS tuh 2020 itu dari sisi kategori umur itu didominasi oleh kaum milenial dan juga generasi Z. Nah itu kalau untuk respon mereka sendiri dalam melihat cagar budaya ini, menurut Mas Oki gimana tuh antusiasnya? Saya tentu belum bisa menjawab responnya karena saya belum pernah melakukan survei tentang apakah mereka puas, tidak puas dan segala macam. Anggap saja tidak puas atau belum tahu. Jadi Mbak Ika yang pernah sekolah di Jepang, dulu ketika Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, ya, apa yang dilakukan oleh Jepang? Iya, mereka sudah mulai berpikir ya, kaum mudanya tuh disekolahkan ya. Artinya memang kemudian concern untuk membuat generasi muda yang kemudian mungkin di masa mendatang mereka yang jadi pejabat atau decision maker. Jepang menyelamatkan 3 hal berbasis sejarah ya: guru, buku, dan museum. 3 itu. Nah, Jepang yang meletakkan fondasi sehingga dia menjadi negara yang hebat hari ini. Nah, berangkat dari itu kita punya kota literasi, meskipun masih jauh ya, tapi sudah mencanangkan. Kita juga perlu menjangkau generasi milenial tadi yang disampaikan Mbak. Caranya bagaimana? Kalau kita pergi ke kota-kota lain, saya tidak ingin bicara di luar negeri ya, saya bicara di dalam negeri saya. Di Jogja misalnya ada program Kenali Museum. Jadi sekolah-sekolah itu datang, siswa itu datang ke museum. Lalu kemudian kunjungi museum. Jadi di beberapa kota sudah mulai tumbuh, di Semarang, di Jogja, di Solo, satu program-program pemerintah agar anak-anak sekolah datang. Kita punya surat edaran wali kota, tapi mungkin karena situasi ini pandemi, sekolah kadang masuk kadang enggak, jadi ini masih belum bisa berjalan optimal. Sehingga saya tidak bisa menjawab apakah mereka terkesan atau tidak, saya belum bisa menjawab. Nah, tapi beberapa OPD misalnya Dinas Pendidikan sudah mulai itu ya, misalnya bikin lomba cerdas cermat di situ, lomba vlog dan macam-macam ya, sebagai upaya pertama mempromosikan kehadirannya dulu, baru kemudian kita bisa mendapatkan input. Nah, bicara soal generasi milenial ini menarik, bahwa di kota-kota lain misalnya di Semarang tuh baru diresmikan ya Museum Kota Semarang di Kota Tua itu, mereka menarik milenial dengan satu yang disebut digitalisasi museum. Jadi teknologi visual itu dipergunakan optimal di sana, tapi itu dananya besar. Kita tahu bahwa situasi ekonomi di Metro ini tidak cukup baik, sehingga kemudian yang kita kembangkan pada konsep dasarnya adalah dia menjadi ruang publik terlebih dahulu. Baru kita bicara soal teknologinya. Lebih ke ini dulu ya, memberdayakan fungsi. Karena kalau mungkin teknologi ya secara budget agak sulit ya. Kemudian kalau dari 4 cagar budaya yang tadi sudah sempat ditetapkan ya di 2021, kita lihat memang
3 di antaranya itu terkait erat dengan kesehatan ya. Ya, Ya, betul. artinya kalau dikaitkan dengan visi Kota Metro yaitu Sehat, terwujudnya cerdas. Kota Metro berpendidikan, sehat, sejahtera dan berbudaya itu memang sudah sejalan ya kalau dilihat dari hal itu. Nah, kalau yang kemarin kan baru saja tuh di launching untuk Museum Mini Santa Maria. Itu ke depan prospeknya mungkin bila dikaitkan dengan kesehatan lebih menurut Mas Oki lebih bisa punya ini ya prospek yang cukup baik ya kalau untuk pengembangan ke depan gitu. Ya, tentu saja. Pertama, museum itulah museum pertama sejak kota ini berdiri 84 tahun yang lalu. Artinya punya kelebihan tersendiri ya. Artinya sudah lama orang tuh menunggu kapan kita ini punya museum. Kita sudah punya perda museum tahun 2020. Yang kedua, kita juga diskusi dengan Ikatan Dokter Indonesia, itu juga responnya menarik tentang bagaimana mengembangkan health heritage tourism. Jadi wisata berbasis kesehatan dan cagar budaya. Karena hampir semua cagar budaya kita itu lokasinya berdekatan. Jadi jarak antara misalnya RIS ke Masjid Taqwa, ke Santa Maria, Center. ke health center, ke rumah sakit Ayani itu berada dalam satu kawasan. Saya kira itu yang menarik. Jadi orang ketika berobat juga tetap bisa, misalnya ketika dia menunggu bayi lahir di Santa Maria, dia bisa belajar datang juga ke museum. Dan ketika cagar-cagar budaya ini terbuka untuk publik, maka potensi ekonominya akan meningkat. Akan bergerak ya. Pasti itu. Jadi kita berpikir bahwa ke depan bahwa kalau ini dikembangkan secara serius oleh pemerintah, baik infrastrukturnya ya, karena secara jangkauan itu dekat, secara fasilitas itu cukup. ATM ada di situ, penginapan ada di situ, rumah sakit ada di situ, dan tidak perlu budget yang besar. Kita tidak perlu menyiapkan misalnya moda transportasi. Dia cukup saja berjalan dan kemudian banyak atraksi dan di tempat-tempat destinasi tersebut. Saya kira bisa jadi. Kalau tadi karena lokasinya cukup strategis dan berdekatan ya satu sama lain. Jadi mungkin ada semacam walking tour ya yang lebih cocok mungkin kalau di situ. Ini kalau untuk walking tour sendiri sejauh mana nih Mas Oki? Kemarin tuh kalau nggak salah sempat ada aplikasi atau semacam dia menarik. Jadi khusus di walking luar tournya ekspektasi kita dari bulan Oktober sampai bulan Februari ini kurang lebih sudah 600 orang. 600 yang ikut. ya. Dan itu dari berbagai kalangan ya. Iya, Artinya ada tidak dokter, tidak melulu mungkin dari anak sekolah, tapi dari kalangan Berbagai profesi kalangan. juga banyak ya. Nah, jadi kita bisa ukur keberhasilannya dari jumlah peserta dan berapa. Tidak hanya orang-orang Metro yang mengikuti walking tour ini. Lalu kita juga mempermudah mereka untuk memesan, membuat misalnya satu aplikasi mereka bisa buat janji. Kalau dulu kita berpikirnya udah akhir pekan aja Sabtu Minggu walking tournya. Sekarang mereka bisa melakukan janji tiap hari. Jadi kapan saja mereka mau, mereka bisa lakukan itu dengan bikin janji sama guide-nya. Nah, guide-nya juga kita persiapkan dari mulai 2 orang jadi 5 orang dan seterusnya. Sehingga kemudian berapapun volume itu bisa diatur. Apalagi sekarang kalau misalnya jumlah besar kita harus siapkan banyak orang agar tidak terjadi kerumunan. Jadi misalnya per grup 10, 20 sehingga kemudian tidak banyak orang. Jadi udah masuk juga nih ya unsur Kesehatan. digitalisasi dari tadi walking tour, kemudian juga ya sangat cocok dan adaptif ya diterapkan selama masa pandemi karena memang mungkin perlu mengatur ya tadi Mas Oki bilang jumlah rombongan, kemudian kapasitas ruangannya sendiri. Jadi memang salah satu bentuk atau strateginya membuat aplikasi walking tour tadi ya. Iya, tentu itu ada dasarnya. Kalau kita lihat portofolio Outlook portofolio Kementerian Pariwisata 2021 di akhir tahun, 20% total dari pariwisata di Indonesia sumbangkan wisata budaya dan heritage. Heritage ya. Itu yang mengagetkan. Justru yang selama ini mungkin kurang Tidak begitu dilirik. digali ya kalau kita lihat kan. Terus kalau untuk di Metro sendiri setelah 4 cagar budaya itu ditetapkan, apakah ada potensi untuk penetapan cagar budaya? Ada banyak yang bisa ditetapkan ya, misalnya Rumah Asisten Mediana, Sumur Bandung dan beberapa hal. Tapi sebenarnya
bukan pada jumlahnya dulu. Jadi kita lihat penetapan ini yang kita utamakan adalah yang bisa mendukung kawasan wisata sejarah, satu. Kemudian ada komitmen pemerintah juga. Kalau ditetapkan tanpa diapa-apain juga mau jadi apa. Jadi harus ada komitmen pemerintah ketika ditetapkan, ini harus diperbaiki sehingga kemudian layak dikunjungi dan seterusnya. Sehingga penetapan itu tidak mubazir. Jadi bukan banyak-banyaknya Ya, bukan cagar dari sisi budaya, kuantitas ya, tapi kualitas lebih juga penting. perlu dipertimbangkan, dan itu justru selama ini mungkin keterlibatan dari masyarakat sudah Mulai cukup tumbuh. cukup banyak dan mulai tumbuh. Dan kemudian menurut Mas Oki, peran pemerintah sendiri ke depan tuh ya tidak hanya dari sisi infrastruktur ya, tapi kan mungkin karena lebih bersifat holistik, itu nanti ada peran-peran pemerintah juga yang mungkin menurut Mas Oki harus mulai dipersiapkan nih dari saat ini. Pertama, pemerintah bertugas sebagai regulator. Dia harus membuat regulasi payung bagaimana penataan kawasannya. Kita bisa lihat punya nggak RIPP-nya, masuk nggak di rencana induk pengembangan pariwisatanya. Yang kedua, buat perdanya. Ini sedang diproses perdanya. Yang kedua, bagaimana dia mengoptimalkan sebagai fasilitator, mengoptimalkan kepada institusi-institusi pendidikan di bawah kewenangan pemerintah kota untuk juga mendukungnya. Misalnya SD, SMP, TK itu kan di bawah pemerintahan kota ya. Jadi dia juga bisa mendorong ini sebagai satu wisata yang dikampanyekan secara masif bersama-sama, baik pemerintah, masyarakat, akademisi dan seterusnya, sehingga kemudian ini berkembang menjadi daya tarik bagi orang luar datang. Dan mungkin Tentu juga harus menyiapkan anggaran. ya, itu jadi bagian Keniscayaan. utama. Kalau bicara nih tadi kan selain warga metro, dari luar metro ya mungkin daerah sekitar juga sudah mulai berdatangan kan. Kalau ke depan mungkin melihat menelisik sejarah metro yang dulu terbangun dari mungkin masa kolonialisasi, itu bagaimana menurut Mas Oki, ada nggak nanti untuk secara global lah kita punya loncatan-loncatan supaya bisa nanti lebih dikenal tidak hanya di tingkat lokal, nasional, tapi juga mungkin global gitu. Tentu saja. Jadi dengan terciptanya museum, pusat-pusat informasi sejarah, kita berharap Metro menjadi tempat laboratorium penelitian. Peneliti-peneliti asing juga bisa datang. Keluarga-keluarga misalnya para suster di Belanda sana yang mendengar kemarin ada museum tentang keluarga juga bisa satu waktu ketika pandemi ini mulai berkurang dia akan turun. Generasi-generasi mereka kan masih ada di Belanda. Dan bukan tidak mungkin juga ini menjadi satu strategi kita mendatangkan investasi. Jadi pariwisata investasi itu dua hal yang sangat terkait. Lebih ini ya, artinya tinggal mengkondisikan ya, artinya mungkin nanti bicara juga mengemas bagaimana pariwisata itu lebih dikenal luas. Kemudian selain itu ada dampak atau multiplier efeknya. Terus kalau kita lihat nih di RIS juga kan, selain berfungsi sebagai ruang publik, mungkin di situ juga ada semacam kafe ya, khusus kopi ya, artinya memang mengangkat juga kulinernya yang memang khas lokal. Jadi kalau untuk kolaborasi ini tidak hanya bicara tentang ilmu, kemudian pengetahuan dan informasi, tapi juga masuk unsur kulinernya ya untuk kopi. Nah kalau untuk kopinya sendiri nih Mas Oki, ini kebetulan kita di sini sudah disajikan ya. Ini ada kopi kuda, ini juga kopi khas Lampung ya. Mas Oki hobi ngopi juga ya, hobi ngopi. Kemudian ini ada beberapa produk yang dari sekam ya, nanti bisa didiskusikan. Dan ini juga potensi ya, artinya pasti bisa masuk juga tuh lewat wisata-wisata yang dikemas sebagai wisata sejarah gitu. Ya, kita sudah di provinsi punya Perda nomor 4 tahun 2020 tentang pengembangan sumber daya dan ekonomi, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu sudah pasti ketika kunjungan wisatawan datang, mereka akan cari merchandise. Ya, merchandise atau kuliner dan segala macam. Dia akan saling berdampak pada yang lain. Jadi tenaga kerja kita akan tumbuh berbagai sektor ya, misalnya guide, kemudian
pengrajin merchandise, pengrajin makanan dan seterusnya, dia akan menggerakkan ekonomi masyarakat pelan-pelan. Ada rencana ke depan misalnya mengadakan atau misalnya festival kopi atau festival yang bisa lebih menarik minat ini? Oh iya, kita ngobrol sama teman-teman ontel. Bagaimana kalau ada pameran ontel di Metro? Mereka punya pengalaman pada saat 10 tahun yang lalu itu menghadirkan ontelis se-Indonesia. Itu nasional ya, event nasional. Jadi itu mendatangkan tamu-tamu dari luar. Tapi situasi ini kan sedang pandemi ya, sehingga kita perlu melihat dulu situasinya. Jadi memang sudah ada sebelumnya event-event yang memang sifatnya nasional, dan karena situasi pandemi mungkin itu agak di pending lah ya, menunggu sampai situasi pandemi nanti mungkin berakhir. Dan mungkin nanti pola-pola yang selama ini telah dilakukan itu mungkin bisa jadi inovasi baru ya, termasuk tadi kan aplikasi Metro Walking Tour. Kemudian mungkin kalau memang di beberapa daerah tuh seperti di Bandung, kemudian ini ada semacam bis wisata itu ya. Jadi artinya orang lebih menikmati lagi jangkauannya, tidak hanya di seputaran lokasi itu, tapi mungkin keseluruhan metro. Jadi bisa lebih menikmati suasana metro sambil melihat-lihat ya kondisi terakhir di kota metro. Kalau memang berkembang ya. Terus mungkin untuk Mas Oki sendiri nih selaku penggiat budaya yang sudah memang tahu benar di Metro, itu apa sih harapan ke depan nih, tidak hanya buat pemerintah ya, tapi juga buat masyarakat Kota Metro dalam pengembangan cagar budaya itu sendiri? Saya kira tidak ada lain adalah kita semua dapat berpartisipasi. Itu amanat undang-undang, masyarakat bisa berpartisipasi. Saya kira berangkat dari pengalaman RIS dan Santa Maria, partisipasi itu mulai muncul. Ada yang menyerahkan koleksinya, ada yang menyumbangkan material dan segala macam. Itu wujud partisipasi masyarakat. Berarti tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian sejarah dan jaga budaya itu meningkat. Jadi mereka ikut menjaga juga. Saya kira PKK juga punya peran penting. Nah, jadi semua segmen masyarakat mesti dapat mendukung kehadiran jaga budaya ini sehingga dia berdampak. Apalagi ada sentra kerajinan masyarakat ya, SKAM. Jadi dia semacam display tentang produk-produk ekonomi masyarakat, UMKM dan produk-produk merchandise yang bisa juga ikut berdampak ketika kunjungan wisata itu meningkat. Jadi memang PKK ini juga punya peran yang cukup kuat ya, artinya dari sisi PKK kan belum pernah walking tour. Kalau Korpri sudah, dokter sudah. Jadi nanti PKK khusus ya diagendakan nih. Kapan ulang tahun PKK? Lewat ini juga nggak aplikasi Metro Walking Tour atau boleh sendiri ya? Mau manual boleh, mau lewat aplikasi boleh. Oke, jadi itu salah satu ini ya harapannya ya, pengembangan artinya sebagai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, salah satunya itu. Dan memang kehadiran dari beberapa cagar budaya ini sudah cukup terlihat konkret ya, artinya bisa merubah wajah Kota Metro juga nih. Karena beberapa kali itu kayak walking tour sudah terlihat tuh rombongan ya dari beberapa sekolahan, itu memang sudah mencerminkan ada pendidikannya dan juga ada budayanya. Jadi menarik sekali. Ada lagi closing statement yang ingin disampaikan dari Mas Oki? Ya, saya kira kita penting secara bersama-sama menyadari bahwa kota ini adalah kota yang penuh potensi. Hanya tinggal bagaimana mencari strategi menjual potensi itu keluar secara bersama-sama tentunya. Tidak bisa komunitas sendiri, pemerintah sendiri dan segala macam. Dan dalam situasi ekonomi yang sulit ini, kita perlu lebih kreatif dalam mengemas kota ini sehingga tetap tidak mengurangi esensinya, bahwa wisata itu tidak identik dengan infrastruktur yang besar-besar, tapi juga bagaimana menjual kecerdasan, menjual strategi, menjual kebudayaan kita, agar kemudian kota ini jauh lebih banyak didatangi oleh orang dari luar metro. Jadi poin kuncinya itu wisata itu tidak selalu identik dengan infrastruktur ya, tapi yang
dikedepankan tuh yang menjual tadi itu ya, Ya. dari sisi pendidikan, keilmuan, kemudian kreativitas dan juga mungkin inovasi dan Inovasi. kolaborasi ya, khususnya antara pemerintah dan masyarakat juga, Betul. dan mungkin dunia usaha. Ini memang menarik sekali nih berbicara tentang sejarah, cagar budaya. Ini karena waktunya juga mungkin sudah mendekati waktu tayang. Jadi terima kasih sekali nih Mas Oki, Terima kasih. sudah banyak cerita nih. Jadi kita punya banyak informasi tentang bagaimana cagar budaya itu dilestarikan dan juga dimanfaatkan. Dan ke depan mudah-mudahan tadi harapannya Mas Oki, pemerintah bisa lebih punya perencanaan yang lebih komprehensif untuk menggarap cagar budaya baik yang sudah ada maupun nanti mungkin yang ada potensi untuk dikembangkan juga. Terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ini bisa dinikmati kopi kudanya Mas Oki. Oke. Apalagi kalau Mas Oki ini ya hobi ngopi. Jadi sembari bicara cagar budaya, ngopi juga gitu. Wah, enak sekali. Gimana? Enak. Ini produksi Metro ya? Metro. Jadi kopi kuda asli produksi Metro. Dan selain kopi, ini juga ada beberapa bisa dibilang Produk ya. produk ya. Sembilan ini ada abon lele seri ini di Metro Selatan dan juga bakso ikan. Jadi silakan bagi yang berminat nih untuk Iya. beberapa produk ini. Katanya harus bangga beli. Iya. Metro bangga beli, ada kopi kuda. Ini khas. Nah ini kopi ini juga kalau bicara kopi ini khasiatnya nih banyak nih, bisa menurunkan kolesterol, berat badan, kanker, diabetes, macam-macam lah. Pokoknya ada sekitar 7 atau 8. Ya, Bisa jadi- didapatkan di PKK Ya, atau di di Sekam. Sekam. Ya, jadi silakan kunjungi Sekam kalau ingin mendapatkan lebih banyak produk-produk ini. Dan nanti tidak lupa ya, PKK nanti Oh ya. diagendakan untuk Iya. ikut walking tour ya. Walking tour mungkin dalam waktu dekat ini. Food PKK. Food PKK Oh, fit kapan PKK tuh? ya. Sambil kita nanti di Sekam ada juga tuh ini kopi. Jadi Oke. minum kopi manfaatnya tadi banyak ya, nurunin risiko. Katanya bisa nurunin risiko kanker, kemudian turunin berat badan, diabetes, Alzheimer juga, organ hati dan lain-lain. Jadi demikian para sahabat PKK, bincang-bincang kita dengan Mas Oki Hadjiansah Wahab. Jadi banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari perbincangan menarik ini. Dan tetap ikuti podcast PKK Kota Metro untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih update dan juga menarik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.